Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yesinta Watu dengan nomor regis 311170664, mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Saat ini saya berada di Kos Ondang yang berlokasi di RT 009 RW 03 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Saat ini saya sedang melangsungkan KKN tematik COVID-19 yang mana fokus kami berkaitan dengan COVID-19. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan suatu program utama, yaitu membuat kuliner rumahan, yang mana produk tersebut sangat berkaitan dengan pendapatan kos-kosan. Kuliner rumahan ini berupa telur bumbu. Saya membuat telur bumbu agar dapat membantu penghuni kos ondang. Dengan keadaan yang kurang memungkinkan serta pendapatan ekonomi sudah sangat lemah, maka saya berinisiatif untuk membuat kuliner tersebut. Harapan saya, apa yang saya lakukan pada saat ini dapat meringankan beban teman-teman di kos ondang. Dan pada video kali ini, saya akan membuat telur bumbu. Jadi, bagaimana caranya? Tonton terus video ini sampai selesai ya. Alat yang pertama ada panci untuk merebus telur ayam. Alat yang kedua adalah wajan. Yang ketiga ada cobe untuk menghaluskan bumbu. Ada juga sutil dan penyaring minyak. Bahan yang saya sediakan ada 12 butir telur ayam. Bumbu yang saya sediakan ada bawang putih, bawang merah, cabai merah, tomat, dan lada bubuk. Penyedap rasa yang saya sediakan ada garam, gula, masako, kecap ABC, dan saus sambal dari Sasa. Kita nyalakan kompor terlebih dahulu. Lalu, letakkan panci yang sudah berisi air di atas kompor yang sudah dinyalakan. Lalu masukkan telur satu persatu ke dalam panci yang sudah berisi air. Proses merebus telur kurang lebih 15 menit teman-teman. Oke teman-teman, telur ayamnya sudah matang. Sudah saatnya kita pindahkan telur ayam ke wadah yang sudah disediakan. Lalu tuangkan air dingin ke dalam wadah yang berisi telur. Agar proses pemisahan cangkang telurnya lebih mudah, dan hasilnya akan lebih baik dan telur tidak cacat. Hasilnya akan seperti ini teman-teman. Proses selanjutnya saya akan menghaluskan bumbu. Jangan lupa tambahkan garam. Lalu haluskan bumbu-bumbu secara perlahan agar bumbunya hancur secara merata. Proses selanjutnya, tuangkan minyak goreng secukupnya ke dalam wajan. Lalu, masukkan telurnya ke dalam minyak yang sudah dipanaskan. Tunggu beberapa menit sampai telurnya berwarna merah kecoklatan. Setelah itu, angkat telurnya dan tiriskan minyaknya. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini ya. Lanjut lagi ke proses yang berikutnya, yaitu tumiskan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu diaduk hingga merata. Tambahkan sedikit lada bubuk. Diaduk-aduk lagi. Tambahkan garam secukupnya. Setelah aroma tumisan bumbu sudah harum, masukkan telur ayam yang sudah digoreng.
Aduk-aduk terus. Lalu tambahkan sedikit penyedap rasa sesuai selera ya teman-teman. Dan jangan lupa tambahkan sedikit kecap ABC dan juga saus sambal dari Sasa agar dapat menambah cita rasa dari telur bumbu tersebut. Diaduk-aduk sebentar sampai tercampur rata teman-teman. Oke teman-teman, telur bumbu sudah matang. Angkat telur bumbu yang sudah matang dan hasilnya akan seperti ini teman-teman. Proses yang terakhir, saya akan masukkan ketiga butir telur ke dalam mika. Di sini saya menggunakan helper agar kemasannya tertutup dengan rapi teman-teman. Nah, ini dia hasil kemasannya teman-teman. Sekarang akan saya bagikan telur bumbu ini untuk teman-teman di kos ondang. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Isintawatu, mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada video kali ini saya akan melakukan program kerja yang kedua, yaitu membuat tutorial atau cara pembuatan hand sanitizer mandiri dari bahan alami. Langsung saja ke bahan-bahan dan alat-alat yang sudah saya siapkan. Yang pertama ada daun sirih, dan yang kedua ada jeruk nipis. Terus yang berikutnya ada 600 ml air bersih. Selanjutnya ada panci untuk merebus daun sirih. Ada juga gunting, ada saring, ada corong, ada juga botol spray. Sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Yang pertama-tama kita mencuci daun sirihnya terlebih dahulu. Kita mencuci hingga bersih teman-teman. Setelah kita mencuci daun sirihnya hingga bersih, proses yang berikutnya saya akan memotong daun sirihnya. Di sini saya menggunakan gunting. Jika teman-teman ingin menggunakan benda tajam lainnya, ya tidak menjadi masalah. Oke, sekarang kita gunting kecil-kecil teman-teman, agar proses rebusnya gampang. Kita lanjut ke proses yang berikutnya, yaitu merebus daun sirih. Oke, yang pertama kita nyalakan kompornya. Terus yang berikut kita akan meletakkan pancinya di atas kompor yang sudah dinyalakan. Proses yang berikutnya, kita akan tuangkan air sebanyak 600 ml ke dalam daun sirih yang sudah dipotong-potong teman-teman. Lalu kita masukkan ke dalam panci yang sudah diisi air. Kita rebus hingga 15 menit teman-teman. Kita menunggu sampai dia mendidih teman-teman.
Oke teman-teman, kira-kira seperti ini proses merebus daun sirihnya untuk menjadi hand sanitizer. Seperti ini teman-teman. Jadi begini rebusan air daun sirihnya teman-teman. Setelah kita merebus, kita akan menyaring ke wadah yang sudah saya sediakan. Akan menyaring. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman. Sambil menunggu proses mendinginkan air daun sirihnya, kita harus menyaringnya beberapa kali teman-teman agar hasilnya bisa lebih bersih. Setelah kita saring beberapa kali, kita diamkan beberapa menit untuk mendinginkan air daun sirih tersebut. Setelah itu baru kita ambil jeruk nipisnya, kita iris dan peras air jeruk nipisnya ke dalam sini untuk mencampur ke air daun sirih tersebut teman-teman. Oke teman-teman, air rebusan daun sirihnya sudah dingin. Sudah saatnya kita mencampurkan perasan jeruk nipis ke dalam air rebusan daun sirih ini teman-teman. Jangan lupa menggunakan saring teman-teman agar dia tetap bersih. Teman-teman, kita sudah peras jeruk nipisnya. Sekarang juga kita mengaduk kedua bahan tersebut agar tercampur merata teman-teman. Kita mencampur kedua bahan tersebut, sudah saatnya kita tuangkan cairan hand sanitizer ini ke dalam botol ini teman-teman yang sudah saya sediakan. Jangan lupa kita harus menggunakan saring juga teman-teman. Oke teman-teman, hand sanitizer alami dari daun sirih sudah jadi. Dan sekarang sudah saatnya kita menggunakan hand sanitizer ini teman-teman.
Oke teman-teman, ini kegiatan yang saya lakukan selama KKN di rumah saja. Walaupun KKN ini dilakukan secara individu dan dilaksanakan di rumah, saya harap saya akan tetap menjadi orang yang berguna untuk masyarakat. Dan saya harap pandemi ini segera berakhir agar segala aktivitas dilaksanakan seperti biasanya. Sekian kegiatan KKN yang dapat saya lakukan. Semoga dapat menjadi tips bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak kepada LPPM Unwira sebagai pihak penyelenggara dan kepada dosen pembimbing yang saya hormati, Ibu Emiliana Martuti Lawalu, SEME. Sampai jumpa, salam sehat untuk kita semua.